Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Aryodutaswari dari kelas R6R dan NPM saya yaitu 20, 23, 43, 50, 14, 57. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek individu saya untuk mini project penambangan data. Di sini saya akan membahas tentang model regresi logistik untuk mendeteksi transaksi fraud e-commerce. Yuk langsung saja kita bahas. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model klasifikasi untuk mendeteksi transaksi fraud pada platform e-commerce menggunakan metode regresi logistik. Deteksi fraud merupakan kasus klasifikasi biner yang krusial untuk menjaga keamanan sistem transaksi. Persiapan lingkungan dan import data. Pada tahap ini kita akan melakukan instalasi library pendukung dan memuat dataset yang akan dianalisis. Sini mari aja langsung kita running. Oh iya, jangan lupa pastikan file dataset yang sudah kalian ambil di data-data yang lainnya, misal dari website lain yang kalian ambil datanya, jangan lupa diupload ke sini ya. Dan juga kalau misalkan error, cari saja data kalian ditaruh di file mana dan langsung saja masukkan saja ke sini ya. Karena saya sudah masukkan, langsung saja kita running dan data di sini sudah berhasil dimuat. Lalu selanjutnya di codingan berikutnya, lalu di selanjutnya di sini saya sudah ngerunning dan ini hasil-hasilnya dari data-data yang sudah kita ambil ya teman-teman. Tujuan oh salah. Pada tahap ini kita akan memeriksa struktur data dan distribusi kelas. Tujuan utama adalah mengidentifikasi apakah terdapat ketidakseimbangan kelas di mana jumlah transaksi fraud biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi normal. Ketidakseimbangan ini akan menentukan strategi praprosesan yang akan kita gunakan selanjutnya. Dan saya akan langsung saja ngambil codingannya ya teman-teman. Praprosesan data, pembuatan label simulasi karena dataset awal tidak memiliki label target. Kita akan membuat kolom kelas secara sintetik. Sebagai simulasi, kita menetapkan aturan bahwa transaksi dengan nilai purse amount di atas 900 dikategorikan sebagai fraud 1 dan sisanya sebagai transaksi sah. Praprosesan data pembuatan label simulasi karena dataset tidak memiliki label target. Kita akan membuat kolom kelas secara static sebagai simulasi untuk menetapkan aturan bahwa transaksi dengan nilai purse di atas 900 dikategorikan sebagai fraud 1 dan sisanya sebagai transaksi sah. Langsung saja kita running, teman-teman. Dan data berhasil di keluar diagramnya, datanya. Analisis korelasi dilakukan pemodelan, kita akan melihat hubungan antara variabel menggunakan heatmap. Hal ini bertujuan untuk memahami fitur mana yang memiliki korelasi paling kuat dengan transaksi fraud. Langsung saja kita running dan sini sudah terjadi diagramnya teman-temannya. Lanjut.
penerapan metode regresi logistik, pada bagian ini kita menerapkan metode regresi logistik untuk mengklasifikasi transaksi. Metode ini dipilih karena efisiensi sangat cepat untuk menangani masalah klasifikasi biner yang dimana sah versus fraud. Probabilitas regresi logistik tidak hanya memberikan prediksi kelas, tetapi juga skor probabilitas yang membantu dalam menentukan ambang batas threshold keamanan transaksi. Interpretasi konfisien model memungkinkan kita untuk melihat jauh mana pengaruh variabel seperti nominal transaksi terhadap potensi tindakan fraud. Implementasi dilakukan menggunakan pustaka sketch-learn dan parameter solver yang cocok untuk dataset skala kecil hingga menengah dan max iter 100 untuk memastikan model memiliki interaksi yang cukup mencapai konvergensi optimal. Tentu saja kita running dan juga berhasil ya teman-temannya. Langsung saja. Menampilkan probabilitas kelas. Langsung saja running dan sudah berhasil. Contoh 5 probabilitas transaksi dianggap fraud. Evaluasi bab 5, tujuan utama dalam deteksi fraud adalah meminimalkan false negatif transaksi fraud yang lolos sebagai transaksi sah. Oleh karena itu, metrik evaluasi yang digunakan adalah recall dan F1 score. Recall yang sangat krusial karena mengukur seberapa efektif model dalam menemukan seluruh transaksi fraud yang ada. F1 score memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Kami juga akan menyajikan perbandingan kinerja model sebelum dan sesudah penanganan data imbalance menggunakan smooth untuk menunjukkan efektivitas teknik resembling yang diterapkan. Langsung saja di running. Dan di sini sudah berhasil diagramnya convention metric deteksi fraud. Langsung saja kodenya. Dan sudah berhasil juga setelah classification reference, setelah smooth, ini diagramnya. Dan terakhir, visualisasi interpretasi. Pada bagian ini kita akan mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan transaksi sah dan fraud melalui visualisasi conversion metric dan kurva erosi AUSI. Selain itu, kita akan mengimplementasikan hasil model berdasarkan koefisien fitur untuk memahami faktor utama yang memicu deteksi fraud. Dan ini juga sudah muncul ya codingannya, diagramnya. Ini juga codingannya sudah selesai dan ini hasilnya ya.
Dan ini codingan terakhir. Ini juga hasilnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.